Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Betty. Di sini saya akan menjelaskan tentang database kampus DB. Nah, yang pertama-tama seperti biasa kita akan masuk ke SQL-nya, cd, c titik garis miring. Habis itu kita masuk ke exam pp, mysql bin, mysql exe, min u, min root, min p. Oke, habis itu kita enter password. Nah, karena ini masih kita show database dulu untuk database-nya apa saja yang ada di situ. Nah, sudah melihat, kita masuk, kita create database, karena kita membuat database baru. Nah, pastikan nama database-mu tidak sama dengan gambar database yang lama. Oke, nah setelah itu, karena mesin down kita masuk langsung ke use kampus DB. Oke, setelah itu kita share database untuk memastikan apa sudah masuk, dan dia sudah ada di situ kampus DB. Oke, berarti dia sudah masuk. Oke, next. Nah, di sini kita membuat tabel dosen. Nah, membuat tabel dosen di sini menggunakan insert into karena kita sudah langsung masukkan data dari si dosennya. Makanya di sini langsung menggunakan insert into. Nah, insert into dosen, karena tabelnya dosen, terus nama, bidang, values ini untuk mengikatnya. Nah, jadi di sini untuk datanya yang saya tambahkan ada nama yang namanya ada dr Andi Prasetyo, untuk bidangnya algoritma dan AI, dan sebagainya. Nah, di sini terdapat query OK, ada 3 row, berarti 3 datanya tersimpan. Nah, oke, kita lanjut. Kita membuat tabel mahasiswa. Nah, kenapa tabel mahasiswanya masih menggunakan create tabel? Karena tidak langsung memasukkan datanya. Oke, yang pertama kita create tabel mahasiswa, buka kurung, habis itu ID, INT, karena ID itu menggunakan, karena ini itu angka bulat. Nah, habis itu primary key, auto increment, supaya ID-nya itu secara otomatis nantinya. Oke, habis itu nama menggunakan varchar 100, yaitu karakternya 100, berarti not null wajib diisi artinya. Oke, lanjut kita ke jurusan menggunakan varchar, angkatan INT, dan dosen ID INT juga foreign key-nya. Dosen ID itulah kenapa kita membuat dulu tabel dosen dan membuatnya menggunakan insert into karena kita membutuhkan ID-nya. ID-nya sudah jadi. Oke, parenthesis dosen. Habis itu on the left set null, on update tasks. Habis itu engineer InnoDB default charge dengan min UTF 8 MB 4, habis itu kita enter query OK, berarti data tersimpan. Kita cek apakah sudah jadi, sudah tersimpan, dan dia tersimpan di sini mahasiswa. Oke, lanjut kita membuat tabel nilai. Nah, membuat tabel nilai sama seperti tadi, dia menggunakan create tabel. Nah, ini juga sama, hanya di sininya pembedanya ini varchar 80, yaitu menyesuaikan ya. Nah, di sini nilainya berapa? Pokoknya di sini sesuai dengan itu sama. Nah, query OK, berarti berhasil. Kita cek, nah sudah ada. Oke, lanjut. Oke, kita mengisi data sama seperti yang tadi. Ini kan sudah saya jelaskan, jadi kita skip. Kita masuk ke mengisi data mahasiswa. Nah, sama seperti mengisi data dosen, ini menggunakan insert into mahasiswa, terus di situnya di dalamnya itu ada nama, jurusan, angkatan, dosen ID, dan values untuk menunjukkan isinya. Oke, dari oke, sebelum data tersimpan. Di sini ada yang nol karena dia tidak memiliki dosen pembimbing atau dosen ID. Oke, lanjut. Untuk mengisi data mahasiswa sama, hanya membedakan di sininya saja. Di sininya mahasiswa ID, mata kuliah, nilai, semester. Untuk cara kerjanya sama. Lanjut. Nah, kita mengecek isi tabel dan strukturnya. Nah, untuk mengecek isi dari tabel dosen itu menggunakan select bintang from dosen. Nah, kalau untuk mengecek seluruh mengecek seluruh total kolom baris mahasiswa di dalam tabel mahasiswa itu menggunakan select count bintang as total mahasiswa from mahasiswa. Nah, di sini hasilnya ada 10. Oke, kita lanjut describe mahasiswa. Nah, di describe mahasiswa ini
ini tuh untuk menampilkan apa sih isi dari dalam tabel mahasiswa. Nah, kita menggunakan describe. Nah, ini hasilnya. Okay, next, melakukan uji query join. Nah, untuk melakukan uji query join atau kita melihat ini nama kita punya melihat nih nama mahasiswa, nama dosen, mata kuliah dan nilainya. Nah, kita menggunakan ini. Nah, jadi pertama kita mulai select nama nama itu dosen nama atau nama dosen as dosen. As nih alias. Nah, nama mata kuliah, nilai. Nah, ini diambil dari tabel mahasiswa, terus join dengan dosen. Di dosen ID-nya dijoinkan, habis itu join nilainya. Nah, nilai mahasiswa ID. Oke, where? Ini mana nilainya lebih dari 80. Ordered by, describe nilai. Ini mengurutkan nilai ya, ordered by ini. Nah, lihat nilainya terurutkan dari 95 sampai 82. Oke, lanjut. Nah, kita menampilkan data mahasiswa. Sama seperti tadi kita menampilkan data itu menggunakan slide bintang from mahasiswa. Oke. Bisa enter dan akan muncul seperti ini. Oke, lanjut. Kita filter nih mahasiswa. Saya pengennya tuh melihatnya angkatan 22. Nah, ini caranya. Kita select nama jurusan angkatan from mahasiswa where angkatan 2022. Kan dari from mahasiswa kita ambil tabel mahasiswa. Nah, terus karena kita pengen angkatan 22, jadi kita tulislah di sini angkatan 22. Nah, muncul 3 data. Kita lanjut. Kita mencari nama dengan like. Oke, kita mencari nama dengan like itu kita menggunakan mencari nama dengan like itu maksudnya kita mencari nama kita tuh pengen nyari nama yang ada kandungannya Dewi. Nah, punya ada kandungan Dewi saya pengen munculkan. Nah, kita menggunakan like nih. Nih contohnya. Select nama jurusan from mahasiswa where nama like Dewi or nama like Putri. Nah, di sini yang munculnya Sari Dewi sama Fitriani Putri. Karena nama yang mengandung Putri dan Dewi adalah ini. Oke, lanjut. Kita mengurutkan nilai tertinggi. Nah, select bintang from nilai, order by nilai, describe limit 5. Ini yang berarti limitnya cuma 5. Jadi yang dimunculkan cuma 1 sampai 5. Oke, gitu. Ya, seperti biasa order by ya untuk mengurutkan. Select bintang from nilai ini memunculkan. Oke. Dan ini yang muncul hasilnya. Oke, kita lanjut. Nah, inner join mahasiswa dan dosen. Nah, select nama jurusan as nama dosen from mahasiswa, inner join. Seperti tadi, kita ingin munculkan datanya. Nah, order by ini untuk mengurutkan. Lanjut. Nah, let join semua mahasiswa termasuk 0. Kita select ini sama kan? Ini select ini untuk memilih seperti biasa. Nama jurusan. Nah, yang beda sini nih, kelas case. Kelas case ini untuk menggantikan kata null. Jadi kalau dia belum ada yang kita mau, itu munculnya nanti bukan null, tapi menggunakan kelas case as dosen, alias dosen. Okay. From kalau nggak punya itu ya, ada sampai baby ya. Tapi muncul sini belum ada sih. Nanti belum ada kelas case-nya. Nullnya, oke. Belum ada. Oke. Nah, kita lihat join dosen ID, order by nama, jadi mengurutkannya berdasarkan nama. Nah, A, S, objeknya diurutkan sekarang. Oke, next. Kita right join. Nah, di sini kita men-select nama dosen bidang, nama mahasiswa, tabel mahasiswa. Ya, seperti biasa, itu sama. Ini hanya beda yang ingin kita tampilkan saja. Dan ini yang ingin kita tampilkan itu dosen, bidangnya sama mahasiswanya. Oke, mungkin dari saya cukup. Jika ada kesalahan kata atau terlalu terburu-buru atau banyak kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan untuk saya menjelaskan, dan terima kasih sudah mendengarkan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Krisna Kartika Mika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak, di sini saya izin melanjutkan presentasi teman saya, tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Kristen Kartika Mika. Di sini saya akan mulai menjelaskan dari full auto join. Di sini Anda select nama as mahasiswa, nama as dosen, from mahasiswa web join dosen, on dosen ID dengan ID. Union, select nama, N nama, D nama, from mahasiswa, M right join dosen, on dosen ID dengan ID. Order by dosen mahasiswa. Artinya di sini query ini digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel mahasiswa dan dosen. Seperti sini contohnya ada tabel mahasiswa, ada 10 nama mahasiswa, di sini ada tabel dosen, dan ini setiap dosen yang telah didapatkan oleh setiap mahasiswa. Seperti kalau Rizky pertama ini nol karena dia tidak ada dosennya. Terus untuk Ahmad Fauzi itu Dr. Andre Prasetyo. Habis itu Hendra Wijaya itu Dr. Bambang Supriyadi. Habis itu Denny Kurniawan, Profesor Siti Rahayu. Fungsinya di sini untuk menambahkan sebuah data dari kedua tabel, seperti yang sudah saya bilang tadi, tapi menampilkan data meskipun tidak memiliki dia tetap menampilkan data meskipun tidak memiliki relasi. Seperti Rizky pertama dia tidak mempunyai dosen. Berikutnya kita akan lanjut ke multi join 3 tabel. Di sini itu kita akan memasukkan perintah yaitu select nama as dosen, mata kuliah, and nilai. From mahasiswa join dosen on dosen ID sama dengan ID, J nilai on ID dengan mahasiswa ID, where nilai lebih dari 80, order by nilai describe. Nah di sini muncul kan ada nama dosen, habis itu mata kuliahnya sama nilainya. Dan di sini rata-rata yang keluar itu pasti yang lebih dari 80. Di sini multi join 3 tabel ini digunakan untuk menggabungkan 3 tabel sekaligus, yaitu tabel mahasiswa ini, habis itu tabel dosen, dan tabel nilai. Berikutnya count atau hitung mahasiswa per jurusan. Di sini kita disuruh menghitung berapa mahasiswa di setiap jurusannya. Jadi kita masukkan perintahnya itu select jurusan count bintang as total from mahasiswa group by jurusan order by total describe. Nah di sini muncul itu ada 3 jurusan yang kita gunakan, yaitu informatika, teknik elektro, dan sistem informasi. Dan di sini informatika dengan total 4 mahasiswa, habis itu teknik elektro dengan 3 mahasiswa, sistem informasi dengan 3 mahasiswa. Berikutnya of and having IPK di lebih dari 80 sama dengan 80, lebih dari sama dengan 80. Select nama round of nilai 2 as IPK from mahasiswa join nilai on ID sama dengan mahasiswa ID, group by ID nama, having of nilai lebih dari sama dengan 80, order by IPK describe. Nah di sini jadinya muncul nama-nama mahasiswa dengan IPK yang lebih dari sama dengan 80, seperti yang telah tertera di sini. Ini fungsinya itu adalah untuk menghitung nilai rata-rata
Round itu digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Sedangkan sebelumnya half itu digunakan untuk menghitung rata-rata. Sedangkan halving itu digunakan untuk menyaring hasil rata-rata yang memenuhi syarat. Berikutnya sum, max, min per mata kuliah. Jadi di sini kita masukkan perintahnya itu select mata kuliah, count bintang, as peserta, round off, nilai 1 as rata, max nilai as max, min nilai as min, from nilai group by mata kuliah, order by rata deskripsi. Di sini muncul mata kuliah peserta rata-ratanya, max dan minnya. Intinya apa sih itu? Ini kan itu untuk menghitung jumlah mahasiswa. Sum itu menghitung total nilai. Max itu mencari nilai tertinggi. Min itu mencari nilai terendah. Dan seperti ini max-nya itu di sini 91, sedangkan min-nya itu 68. Nah, ini habis itu kita lanjut ke statistik per jurusan, where plus group by plus halving. Di sini digabung. Jadi count district ID as total mahasiswa, round off nilai as rata nilai from mahasiswa, join nilai on ID dengan mahasiswa ID, where angkatan lebih dari 2021, group by jurusan, halving count this time ID lebih dari sampai dengan 2, order by rata nilai deskrip. Jadi di sini muncul jurusan, total mahasiswa, dan rata-rata nilainya. Where ini untuk menyaring data terlebih dahulu, group by ini untuk mengumpulkan data berdasarkan jurusan, halving seperti yang sudah saya jelaskan itu untuk menyaring hasil pengelompokan. Berikutnya subquery di where, yaitu kita menggunakan select discrete nama jurusan ke mahasiswa, join nilai on ID dengan mahasiswa ID, where nilai select of nilai from nilai, order by nama. Jadi di sini muncul ada nama para mahasiswa dan jurusan-jurusannya. Berikutnya not in atau mahasiswa tanpa nilai. Not in ini digunakan untuk mencari mahasiswa yang belum memiliki data nilai pada tabel nilai. Jadi sini kita misalkan select nama jurusan per mahasiswa, where ID not in, select discrete and mahasiswa ID from nilai. Di sini empty set berarti tidak ada mahasiswa yang tidak ada nilainya. Jadi kalau kita ingin masukkan mahasiswa yang tidak ada nilainya, kita bisa dengan cara insert into mahasiswa, itu nama jurusan dan angkatan, value. Nah di sini saya milih Atlanta Informatika 2004. Query OK berarti berjalan dan bisa dibuat datanya. Berikutnya kita masuk ke exit dosen dengan mahasiswa nilai lebih dari 90, yaitu kita select nama bidang from dosen, where exit select satu from mahasiswa, join nilai on ID mahasiswa ID, where dosen ID dengan ID and nilai lebih dari sampai dengan 90. Jadi di sini setiap dosen mempunyai bidangnya dan di setiap
dosen ini mereka mempunyai mahasiswa dengan nilai lebih dari 90. Berikutnya yaitu revised tabel rata-rata per jurusan 90, lebih dari 90 juga, yaitu kita menggunakan perintah select jurusan rata nilai total mahasiswa from select jurusan round of nilai as rata nilai from Buset as total mahasiswa from mahasiswa join nilai on ID sama dengan mahasiswa ID group by jurusan as ringkasan where rata nilai sama dengan 8 lebih dari sama dengan 82 where order by rata nilai describe, dan di sini muncul satu jurusan yaitu teknik elektro dengan rata nilai 87, total mahasiswanya ada 3. Berikutnya Commerce sub query, select nama mata kuliah nilai as nilai terbaik from mahasiswa join nilai on ID sama dengan mahasiswa ID where nilai sama dengan select marks nilai from nilai where mahasiswa ID sama dengan ID order by nilai describe, dan di sini muncul nama para mahasiswa dengan mata kuliahnya dan nilai terbaiknya setiap mata kuliah. Berikutnya insert atau tambahan mahasiswa. Kita bisa menggunakan perintah insert into mahasiswa yang artinya menambahkan data ke dalam tabel mahasiswa. Ini kita tambahkan nama, jurusan, angkatan, dan dosen ID. Value sini kita tambahkan Dewi Lestari. Jurusannya informatika angkatan 24 dengan dosen ID 1. Dan kita klik query output pasti jalan. Terus kalau kita maksudnya kita tinggal menggunakan select bintang from mahasiswa where nama sama dengan Dewi Lestari, dan di sini sudah muncul ada outputnya. Kita ke update ini adalah untuk memperbaharui, seperti misalnya di sini update mahasiswa set jurusan sama dengan teknik informatika where ID sama dengan 9. Query oke. Yang berhasil kita cek lagi dengan cara select ID nama jurusan ke mahasiswa where ID 9. Di sini yang dari awalnya ID 9 dengan nama Rizky Pratama, jurusannya itu informatika, tapi setelah kita update dia jadi teknik informatika. Habis itu insert into nilai, kita menambahkan nilai baru, sama seperti menambahkan data mahasiswa tadi. Kita menggunakan insert into nilai yang artinya menambahkan data ke dalam tabel nilai mahasiswa ID, mata kuliah, nilai, dan semester. Di sini kita tambahkan ID 11, mahasiswa ID 11 dengan mata kuliah plus data nilai 88 semester 1, dan mahasiswa ID 11 mata kuliah algoritma nilainya 75 dan semester 1. Query oke, berarti berhasil, dan kita tinggal mengeceknya saja dengan cara select nama mata kuliah nilai from mahasiswa join nilai on ID sama dengan mahasiswa ID where ID sama dengan 11, dan di sini muncullah. Terakhir kita menggunakan query delete, yaitu menghapus data. Ini kita akan menghapus data dari dalam tabel nilai, yaitu dimana kita menggunakan perintah delete from nilai where mahasiswa ID sama dengan 11 dan mata kuliah algoritma, yang artinya kita akan menghapus mahasiswa dengan ID nomor 11 tapi hanya mata kuliah algoritma saja. Jadi habis itu kita enter dan ya berhasil, query oke. Terus kita cek lagi dengan cara select bintang from nilai where mahasiswa ID 11, dan di sini sudah tidak ada mata kuliah algoritma lagi. Dan sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf Pak, dan saya mohon izin untuk mengakhiri presentasi pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan cukup berkenan, dan sekali lagi selamat pagi Pak. Terima kasih.